Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Salam semangat, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan, serta ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita masuk pada pelajaran fikih yang akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam haji. Simak terus videonya ya, biar kalian paham yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada bacaan talbiyah. Apa sih bacaan talbiyah itu? Ibu akan menyebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain talbiyah itu ada yang keduanya yaitu tawaf kudum. Nah, dalam buku Ensiklopedia Fikih Indonesia, di sini haji itu ditulis oleh Ahmad Sarwat. Definisi tawaf kudum itu ialah ritual wakaf yang dilakukan para jemaah haji yang bukan termasuk penduduk Mekah. Nah, ritual tawaf ini sebagai bentuk umat Islam menghormati Ka'bah. Nah, disunahkan melakukan tawaf kudum ini dilaksanakan lebih dulu saat jemaah baru tiba di Mekah. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada yang ketiga, yaitu mabit di Musdalifah. Nah, mabit ini merupakan kegiatan menginap atau bermalam. Dalam rangkaian haji, mabit ini dilakukan di Musdalifah. Nah, Musdalifah itu suatu tempat di mana di antara Arafah dan Mina. Nah, para jemaah haji ini bermalam sampai lewat tengah malam. Nah, jemaah haji juga melakukan sholat maghrib dan isya yang dilakukan secara jamak dan qashar. Nah, kemudian mengumpulkan batu kerikil yang digunakan untuk ritual haji selanjutnya yaitu lempar jumroh. Nah, mabit di Musdalifah ini dilakukan pas malam tanggal 11 dan 12 Zulhijjah yang akan melaksanakan nafal awal gitu, atau jemaah haji juga bisa melakukan di malam tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk melaksanakan nafar sani. Nah, sunnah yang keempat itu ada sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah, sholat sunnah tawaf itu dilakukan setelah jamaah haji melakukan tawaf. Nah, sholat sunnah itu sebanyak 2 rakaat saja. Bisa kita lakukan di mana saja selama masih di tanah haram gitu. Namun, tempat terbaik untuk melakukan sholat sunnah itu di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjut dengan sunnah yang kelima yaitu mabit di Mina. Nah, mabit di Mina ini selanjutnya nanti para jemaah haji itu bisa beristirahat dan bermalam di Mina selama hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, sunnah dalam haji ini ialah amalan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan ibadah haji. Nah, namun jika dilakukan akan mendatangkan pahala dan memberi kesempurnaan pada ibadah haji. Nah, meskipun meninggalkan sunnah-sunnah ini itu tidak menyebabkan seseorang batal hajinya, namun meninggalkannya dapat mengurangi kesempurnaan ibadah tersebut. Seperti itu. Jadi kalau tidak melakukan ibadah sunnah-sunnah haji ini tidak menutup kemungkinan batal hajinya ya, tetapi meninggalkan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dilakukan ini gitu, seperti itu. Nah, sunnah-sunnah selanjutnya yaitu mencukur rambut. Nah, bagi pria mencukur seluruh rambut bagian yang ada di kepala atau mempendekkannya gitu. Nah, sedangkan bagi wanita itu hanya memotong sedikit rambut mereka gitu. Nah, kalau untuk pria itu kalau lebih baiknya itu dibotak ya.
sunahnya itu seperti itu. Nah, kalau untuk wanita mah hanya sebagian saja atau hanya beberapa saja yang dipotong rambutnya gitu. Nah, sunnah selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, melakukan sholat sunnah ini hanya 2 rakaat saja, dilakukan di Masjidil Haram. Nah, selanjutnya yaitu ada sunnah melebihi batasan waktu di Arafah. Nah, apa sih maksudnya Ibu? Nah, misalnya jika kemungkinan nanti kita waktu di Arafah itu ada perpanjangan waktu gitu. Nah, kita harus memperbanyak berdoa dan terutama beribadah gitu pada tempat tersebut. Sunnah-sunnah yang bisa dilakukannya itu seperti ibadah yang lebih lama gitu, berdoa yang lebih lama agar kita bisa ibadah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan para teman-teman terdekat kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji seperti halnya kita nanti ke sana gitu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu melontar jumroh dengan 7 batu. Nah, melontar jumroh dengan 7 batu ini dilakukan di Mina, yang disunahkan itu pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, untuk sunnah selanjutnya itu yaitu mencium hajar aswad. Nah, jika kemungkinan mencium hajar aswad ini dilakukan pada saat tawaf, atau jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengisyaratkan tangan pada ke hajar aswad tersebut gitu. Ketika misalkan kita berbondong-bondong untuk mencium ke hajar aswad, jika tidak memungkinkan untuk mencium hajar aswad tersebut, kita hanya mengisyaratkan hanya pada menunjukkan pada tangan ini kepada hajar aswad tersebut. Tidak apa-apa ya, disunahkannya mencium atau mengisyaratkan tangan kita kepada hajar aswad. Nah, baik teman-teman, di sini melaksanakan sunah-sunah ini itu dapat memperkaya pengalaman ibadah haji kita dan meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika melaksanakan ibadah-ibadah sunah haji ini itu seperti halnya sunah-sunah yang dilakukan pada saat ibadah wajib ya teman-teman. Dilakukan akan dapat pahala, dan tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, adik-adik semuanya, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Ibu mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada materi yang kurang dipahami dan ada pengucapan ibu yang kurang berkenan di kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.